Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru Komputerisasi Akuntansi 2020. Selamat datang di acara Pesona 2020 dengan timeline daring tetap asik. Perkenalkan, saya Erwi, mahasiswa Komputerisasi Akuntansi angkatan 2019. Saya akan memandu acara perkenalan prodi Komputerisasi Akuntansi. Oke, perkenalkan di samping saya ada Budara Kusumawati selaku Kaprodi KA. Kami persilahkan Budara untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Erwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anakku mahasiswa baru prodi KA. Selamat datang di prodi KA. Baiklah, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Erwi. Nama saya Dara Kusumawati. Saat ini diberi amanah oleh Sekolah Tinggi sebagai Kaprodi Komputerisasi Akuntansi. Nanti akan saya jabarkan mengenai apa itu Prodi Komputerisasi Akuntansi, kemudian visi misinya, kemudian perkuliahannya seperti apa, ya. Jadi informasi yang pertama bahwa penamaan Prodi Komputerisasi Akuntansi ini akan berubah menjadi Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Jadi yang dulunya KA sekarang menjadi SIA, ya. Kemudian di Prodi SIA itu nanti akan mempelajari apa? Akan mempelajari kolaborasi antara sistem informasi dan akuntansi. Jadi nanti di sana ada perpajakan, ada bisnis, ada akuntansi, ada pemrograman juga, ya. Mungkin sekarang kita lihat untuk visi misinya. Visi misi Prodi SIA, ya, sekarang SIA ya. Visinya adalah menjadi program studi unggulan dalam bidang rekayasa sistem informasi akuntansi. Kemudian untuk misinya menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai bidang rekayasa sistem informasi akuntansi. Kemudian misi yang kedua, melakukan penelitian dalam bidang sistem informasi yang berkaitan dengan bidang bisnis dan akuntansi. Jadi tidak hanya dosen saja yang melakukan penelitian, tapi bisa juga kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Misi yang ketiga adalah melakukan pengabdian pada masyarakat dalam bidang sistem informasi yang berkaitan dengan bidang bisnis dan akuntansi. Sama dengan yang poin 2 tadi, bahwa untuk pengabdian pada masyarakat ini juga tidak hanya dilakukan oleh dosen, tapi juga kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ya, kemudian untuk profil lulusan, jadi profesi yang nanti bisa dihasilkan dari lulusan sistem informasi akuntansi adalah yang pertama sebagai pengembang aplikasi junior, kemudian sebagai manajer muda. Yang lain adalah sebagai supervisor bidang komputer atau akuntansi, karena nanti ada 2 bidang yang dipelajari di Prodi SIA. Kemudian juga sebagai wirausaha. Kemudian bisa juga sebagai profesional bidang komputer dan akuntansi. Itu. Ya. Jadi itu tadi adalah profesi yang bisa dihasilkan dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Dan untuk agenda kegiatan semester ganjil ini tahun 2020-2021, ya. Jadi pertemuan awal semester ini untuk mahasiswa lama, tapi kemarin kebetulan karena saya sudah ada di grup kalian, saya mengajak kemarin beberapa mahasiswa baru untuk ikut di pertemuan awal yang kemarin dilakukan pada tanggal 24 Agustus, ya. Kemudian nanti ada KRS online yang sekarang sedang berjalan. Untuk KRS online angkatan 2020 nanti akan diinputkan oleh pengajaran, ya. Kemudian masa perkuliahan ini dimulai tanggal 7 September secara daring, ya. Kemudian nanti ada UTS dan UAS. Semester, ya, mungkin perlu kami informasikan bahwa semester nanti ada 3 semester. Ada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Kemudian untuk yang perwalian atau bimbingan akademik, jadi nanti setiap mahasiswa akan dibimbing oleh seorang dosen wali, ya. Jadi tugas dosen wali ini apa? Yang mengarahkan mahasiswa untuk misalnya agar mahasiswa ini menyelesaikan studinya dengan tepat waktu.
Kemudian jika ada permasalahan baik itu akademik maupun non akademik, bisa berdiskusi ke dosen wali, ya. Jadi dosen wali yang nantinya kita ada di homepage-nya KA, di sini ada 5 dosen. Jadi untuk nomor mahasiswa 2032100001 sampai 008 itu dosen walinya saya, Dara Kusumawati. Untuk yang 20321009 sampai 14 itu dosen walinya Pak Alusius Agus Subagio. Kemudian nanti untuk 20321015 sampai 19 dosen walinya adalah Bapak Heru Agus Trianto. Kemudian untuk nomor mahasiswa 20321020 sampai 24 dosen walinya Bu Endang Wahyuningsih. Kemudian untuk nomor mahasiswa 20321025 sampai 30 dosen walinya Bapak Basuki, ya. Kemudian rencana studi semester. Jadi rencana studi semester ini nanti yang akan ditempuh oleh mahasiswa selama 1 semester, ya, dilakukan di awal semester dengan cara pengisian KRS. Sekali lagi, pengisian KRS untuk tahun angkatan 2020 untuk semester 1 akan diinputkan oleh pengajaran. Tapi nanti untuk semester 2 dan berikutnya dilakukan sendiri oleh mahasiswa, ya. Kemudian yang registrasi dan penyusunan rencana studi secara online, ya. Jadi mahasiswa itu dapat berkonsultasi dengan dosen walinya. Nanti bisa dilihat, ya. Jadi tadi kan siapa dosen walinya sudah saya jelaskan tadi di depan. Kemudian silakan bergabung di grup dosen wali masing-masing. Seperti misalnya tadi kalau nomor mahasiswanya 2310001, dosen walinya kan saya. Jadi silakan masuk ke grup dosen wali saya. Ya, jadi sesuai dengan dosen walinya masing-masing. Jangan semua dosen wali Anda masuk di situ, jangan. Tapi sesuai dengan dosen walinya masing-masing. Nanti bisa dilihat di http ya bit kemudian dosen wali Akakom. Nanti akan kami share di grup mahasiswa aktif Sistem Informasi Akuntansi. Ya, mahasiswa nanti wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket. Karena ini D3, maka pengambilan mata kuliahnya sesuai dengan paket. Ya, jadi untuk tata cara perwalian KRS daring karena nanti akan diinputkan oleh pengajaran, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kemudian kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan di Sistem Informasi Akuntansi itu nanti ada teori, kemudian ada praktikum, ada juga praktek, ya. Jadi ada juga teori yang ada mata kuliah yang gabungan antara teori dan praktik. Jadi kalau teori itu kan bersifat deskriptif, ya. Kemudian kalau praktikum, ya, itu lebih bersifat ke pembuktian teori. Ya. Kemudian nanti ada lagi adalah PKL, ya. Untuk perkuliahan nanti ada 14 kali pertemuan, ya. Tapi untuk saat ini pertemuannya masih secara daring. Jadi ada 14 kali pertemuan, 2 kali ujian. Jadi rinciannya kalau kita lihat adalah 7 kali pertemuan di awal, kemudian ada setelah 7 kali ada UTS, kemudian setelah UTS ada 7 kali lagi pertemuan kuliah, kemudian baru setelah 14 kali tadi ujian akhir semester, ya. Jadi itu untuk 14 kali perkuliahan secara teori. Direncanakan karena ini masih masa pandemi Covid, ya. Jadi 10 kali pertemuan dan UTS dilakukan secara daring. Tapi nanti pertemuan ke-11 dan UAS, ujian akhir semester, dilakukan secara luring. Sekali lagi ini masih perencanaan. Kita masih melihat situasi dan kondisi masa pandemi ini, ya. Tapi direncanakan pertemuan ke-11 dan UAS atau ujian akhir semester akan dilaksanakan secara luring, ya. Itu untuk yang perkuliahan.
Sedangkan untuk yang praktikum itu ada 14 kali pertemuan praktikum. Tidak ada UTS. Jadi setelah 14 kali pertemuan praktikum langsung responsi. Jadi istilah ujian di praktikum adalah responsi. Ya. Jadi nanti setiap selesai praktikan atau mahasiswa itu harus atau wajib melaporkan hasilnya kepada dosen pengampu untuk disahkan. Ya, harus ini wajib ya. Karena kalau tidak nanti bisa mengurangi nilai. Ya, direncanakan nantinya 10 kali pertemuan praktikum dilakukan secara daring. Kemudian pertemuan ke-11 dan responsi atau ujian direncanakan secara luring. Sekali lagi masih melihat situasi masa pandemi. Ya. Kemudian untuk media pembelajaran diutamakan menggunakan ELA. Ya. Kemudian enroll key-nya bila nanti mau masuk ke ELA itu kan harus memasukkan kuncinya. Itu nanti bisa dilihat di Siakat. Ya. Kemudian media pembelajaran apa yang nanti digunakan, karena tadi memang diutamakan menggunakan ELA, tapi masih ada media pembelajaran yang lain. Ya. Nanti bisa dilihat di Siakat. Gitu. Nanti di Siakat akan ada passwordnya, nanti biar Mbak Erwi yang menjelaskan bagaimana cara masuk di Siakat begitu, ya. Kemudian selain teori dan praktikum, tadi kan ada juga mata kuliah yang gabungan isinya teori dan praktik. Selain itu masih ada lagi praktik kerja lapangan. Jadi praktik kerja lapangan ini nanti akan diambil pada semester 6. Ya, jadi pada semester 6 mata kuliah yang diambil hanya 2, yaitu PKL dan proyek akhir, gitu, ya. Jadi kalau syarat administrasi boleh ikut PKL apa? Bahwa mahasiswa ini harus aktif pada semester 6 dan mendaftarkan mata kuliah PKL pada KRS di semester 6, gitu, ya. Jadi tadi semester 6 kan hanya ada 2, semester 6 ini semester akhir. Jadi yang diambil tadi hanya PKL dan proyek akhir. Jadi proyek akhir kalau yang di S1 kan skripsi gitu ya, tapi kalau yang di D3 ini proyek akhir. Proyek akhir nanti itu bersifat praktik dan merupakan akumulasi kompetensi selama belajar. Jadi akumulasi kompetensi jadi gabungan dari beberapa mata pelajaran yang dipelajari selama semester 1 sampai 5. Itu nanti dibuat di proyek akhir, ya. Nanti ada dosen pembimbing, bisa lebih dari 1. Saat ini di Prodi SIA itu ada 2 dosen pembimbing saat ini. Pembimbing proyek akhir, bukan dosen wali, ya. Pembimbing proyek akhir. Apakah pembimbing proyek akhir harus dosen wali? Belum tentu. Bisa jadi bisa sama, bisa jadi juga berbeda, gitu ya. Kemudian nanti hasilnya apa tahu proyek akhir itu? Proyek akhir itu hasilnya adalah berupa produk software. Jadi misalnya aplikasi mengenai penerimaan kas misalnya. Jadi gabungan antara akuntansi dan sistem informasinya, ya. Itu untuk proyek akhir. Untuk jangka waktu penyelesaian pendidikan, karena ini paket, ya. Maka untuk pendidikan program diploma itu sekurang-kurangnya 6 semester. Tapi selama-lamanya memang 10 semester. Setelah 10 semester kena DO. Gitu ya. Jadi kalau tepat itu 6 semester, tapi selama-lamanya 10 semester. Kami dari Prodi akan berupaya untuk selalu mengawal mahasiswa agar bisa lulus atau menyelesaikan studinya tepat waktu 6 semester, gitu ya. Kemudian untuk cuti akademik. Cuti akademik di tahun pertama tidak diperkenankan untuk cuti akademik. Ada form cuti akademik yang nanti akan disediakan dari pihak akademik, ya. Kemudian cuti akademik sebanyak 2 semester dan hanya boleh diambil mulai semester 3. Seperti saya katakan tadi, tahun pertama tidak boleh cuti, ya.
Kemudian di program diploma 3, yudisium itu ada 2, yaitu yudisium akhir semester dan yudisium kelulusan. Bedanya apa? Kalau yudisium akhir semester itu dilaksanakan setiap akhir semester. Ya. Jadi yudisium ini dilakukan pada akhir semester genap. Tujuannya adalah untuk menentukan kenaikan tingkat mahasiswa. Jadi kalau yang mahasiswa tahun pertama atau tingkat 1 naik enggak ke tingkat 2 begitu, ya. Jadi kategori yudisium akhir semester itu ada 3, yaitu naik tingkat, kemudian naik tingkat percobaan, kemudian tidak naik tingkat, ya. Untuk mahasiswa yang dinyatakan naik tingkat, berarti dia berhak mengikuti ke jenjang tingkat berikutnya. Kalau di tahun pertama, berarti dia berhak mengikuti ke jenjang tahun berikutnya, tahun kedua. Ya. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Itu jika mahasiswa memenuhi standar ketuntasan minimal atau SKM. Ketuntasannya apa? Yang pertama, IP atau indeks prestasi, ya, minimal 2,00. Ya. Ini sangat mudah. 2,00 itu sangat mudah diperoleh, asalkan rajin, tekun gitu. Semua tugas dikerjakan gitu. Itu IP 2,00 mudah sekali, ya. Kemudian SKM yang kedua adalah tidak memiliki nilai E. Yang ketiga, memiliki nilai minimal C untuk mata kuliah praktikum. Kemudian mata kuliah dengan kategori kompetensi utama prodi. Kemudian mata kuliah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Jadi Pancasila, agama, kewarganegaraan minimal C. Tapi saya minta ke mahasiswa kalau bisa seperti agama, Pancasila, dan kewarganegaraan paling tidak ya A gitu, minimal B lah gitu ya. Jadi jangan C. Kalau C ya ulang aja di semester antara gitu ya. Kemudian memiliki nilai D maksimal sesuai dengan ketentuan prodi. Tadi kan ada tiga kategori, naik kelas, kemudian naik kelas atau naik tingkat percobaan. Naik tingkat percobaan, ya itu akan diberi materi, akan diberi pendalaman materi. Nanti akan ada berita acara yudisium kenaikan tingkat. Di sana mungkin akan muncul mahasiswa yang naik tingkat percobaan. Tapi saya mengharapkan tidak ada gitu, semuanya naik tingkat, ya. Jadi yang naik tingkat percobaan itu nanti akan diberi pendalaman materi sampai mata kuliah tersebut lulus, ya. Pendalaman materi itu dilakukan bareng dengan semester di atasnya. Jadi kalau mahasiswa tingkat 1 misalnya misalnya naik kelas percobaan, pendalaman materinya diberikan pada saat semester 3 bareng dengan mata kuliah yang diambil paket di semester 3, ya. Kemudian jika sudah memenuhi syarat maka dinyatakan lulus. Tapi jika tidak memenuhi syarat maka dinyatakan tidak naik kelas gitu. Itu tadi yudisium kenaikan tingkat. Sekarang untuk yudisium kelulusan. Kalau yudisium kelulusan, yudisium yang diselenggarakan oleh pada semester genap atau ganjil untuk kelulusan mahasiswa, ya. Jadi kita bisa melakukan yudisium baik semester ganjil maupun genap. Tapi biasanya yang banyak adalah akhir semester genap, akhir semester 6, ya. Jadi mahasiswa dinyatakan lulus pada akhir tahun kuliah jika memenuhi persyaratan ketuntasan minimal. Yang pertama, ya, mempunyai nilai minimal C untuk mata kuliah praktikum. Kemudian untuk mata kuliah dengan kategori kompetensi utama. Kemudian untuk mata kuliah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Dinyatakan yudisium lulus, ya, itu jika IPK-nya, indeks prestasi kumulatif, minimal 2. Jumlah nilai D keseluruhan sesuai dengan ketentuan jurusan. Tapi sekali lagi, D ini apakah bisa lulus? Bisa, tapi ada ketentuannya.
tidak boleh mata kuliah praktikum tadi, tidak boleh kompetensi utama, tidak boleh mata kuliah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Ya, kemudian tidak memiliki nilai E, gitu. Ya, jadi kemudian yudisium kelulusan itu nanti ada beberapa syarat, ada bebas perpustakaan, artinya tidak mempunyai pinjaman buku, bebas administrasi keuangan, seperti itu. Ya. Kemudian untuk predikat kelulusan, jadi predikat kelulusan itu ada yang sangat memuaskan, ya jadi memuaskan dulu. Memuaskan itu jika IP-nya 2 sampai 2,75. Itu predikat kelulusannya memuaskan. Kemudian 2,76 sampai 3,50 predikat kelulusannya sangat memuaskan. Kemudian yang 3,51 sampai 4 IPK-nya itu dengan predikat kelulusan pujian atau cum laude, ya. Untuk semester ini karena kita barusan yudisium untuk kelulusan mahasiswa KA, ya itu ada 70% sendiri, hampir 80% itu dengan predikat cum laude, ya. Jadi hanya sekitar di bawah 30%, 25%-an yang mempunyai predikat sangat memuaskan. Jadi ini juga sangat membanggakan. Jadi saya mohon nanti yang anak-anakku semester 1 yang nanti baru mau akan kuliah, ya kalau bisa nanti pas lulus itu predikatnya adalah cum laude, gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana cara meraih itu, gitu. Jadi ada sinergi antara kaprodi dengan mahasiswa, ya. Kemudian untuk pelanggaran akademik ini juga ada, nanti mungkin di part ketiga akan lebih dijelaskan di sana, pelanggaran akademik, kemudian hukum dan etika profesinya seperti apa, kemudian nanti sanksinya seperti apa. Kita juga di akademik itu juga selalu ada data cleaning setiap semester. Artinya adalah melihat bahwa data cleaning itu bukan seperti penghapusan data-data yang tidak perlu, tidak, tapi akan kita lihat kalau misalnya IP-nya kurang dari 2, ya, kemudian jarang masuk segala macam, itu akan kita berikan SP1 atau surat peringatan 1. Tapi kemudian kita akan lihat pada semester berikutnya, kalau masih seperti itu nanti akan muncul SP2. Kemudian muncul lagi SP3, terakhir adalah DO, ya. Tapi kita tidak mengharapkan DO itu. Dari prodi akan berusaha selalu memantau mahasiswa agar IPK-nya, agar proses belajar mengajarnya bagus, gitu ya. Untuk kurikulum di tahun pertama itu total SKS-nya 110 SKS untuk D3 minimal, ya. Untuk tahun pertama semester 1 nanti akan jumlah total SKS-nya sebanyak 20 SKS. Semester 2 itu nanti ada 21 SKS karena ini paket, ya. Kemudian pada tahun kedua, ya, semester 3 itu total SKS-nya 21. Semester 4 total SKS-nya juga 21. Kemudian pada tahun ketiga semester 5 total SKS-nya 21. Semester 6 tadi total SKS-nya hanya 6 karena hanya mengambil PKL dan proyek akhir, gitu. Jadi itu tadi beberapa hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan beberapa hal yang ada di prodi SIA yang dulunya KA, ya. Jadi yang tadi sudah diperkenalkan Mbak Erwi, dia mahasiswa tahun 2019. Dia dari SMA-nya, SMK ya, dari RPLA. Menurut Mbak Erwi, apakah ada kesulitan dari RPLA kemudian harus mempelajari akuntansi juga selain komputer? Kalau kesulitannya itu tidak, karena ya, kan sebagian besar itu ilmunya tetap ada, ilmu komputernya. Ya. Tapi kami sangat bersyukur dapat ilmu yang belum didapatkan di waktu menjadi RPL, karena ada sisi ilmu tentang komputerisasi akuntansi dan ilmu tentang pelaporan atau gimana. Tetap
ada plus minusnya juga. Ya, jadi sebetulnya akuntansi itu kan jangan takut dulu dengan akuntansi, jangan takut dulu dengan angka-angka, karena angka-angka itu kan bukan angka untuk perhitungan kosin gitu ya, tapi perhitungan angka-angka uang. Jadi biarpun kita tidak punya uang, kita akan menghitung uang jutaan, ratusan juta gitu. Kita anggap aja itu uang kita gitu ya. Jadi kita akan menghitung uang. Jadi tadi dari Mbak Erwi yang dari RPLA tidak kesulitan untuk belajar akuntansi. Karena tidak hanya akuntansi yang dipelajari di sistem informasi akuntansi, tapi juga algoritma, juga ada pemrograman segala macam, ada jaringan komputer juga, ya. IP-nya sekarang berapa, Mbak Erwi? IPK-nya 38. 3,8. Nah, ini kan bisa membuktikan bahwa dari yang semula jurusannya RPL ya, kemudian mempelajari hal baru akuntansi tidak ada kendala, asalkan tadi rajin, tekun, dan selalu bertanya jika ada kesulitan. Kami dari Prodi selalu membuka diri setiap kali mahasiswa pengen diskusi dengan kami, ya. Jadi kalau misalnya ada di Jogja sekarang posisinya, silakan bisa datang ke ruangan saya. Ruangan saya ada di ruangan Prodi, gedung timur sebelah selatan. Ya, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Ya, jadi silakan saja datang ke sana, ngobrol-ngobrol tidak apa-apa. Banyak mahasiswa yang kadang tidak ingin diskusi pun datang ke rumah saya, hanya sekedar ngadem katanya, karena lebih adem. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu permasalahan nantinya selama kuliah, baik itu akademik maupun non akademik, silahkan ke dosen wali atau ke kaprodi, ya, nggak usah takut, ya, gitu ya. Terus mungkin ada lagi dari pengalaman Mbak Erwi selama kuliah di sistem informasi akuntansi, apakah ada kendala? Kalau kendala tidak ada, Bu. Mungkin kendalanya itu sedikit tentang pembelajarannya itu susah dipahami. Terus kan ada materi baru seperti itu, Bu. Ya, susah dipahami karena itu kan materi baru ya. Jadi tadi asalkan tekun, asalkan rajin bertanya, semuanya akan bisa teratasi. IP-nya 3,8. Saya pengennya malah IP-nya 4, Mbak Erwi, tidak 3,8, tapi ternyata saya lihat ada B-nya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan Mbak Erwi. Mungkin saya mau bertanya, Bu. Mungkin kan ini mahasiswa baru itu pada bingung habis ini mau ngapain, mungkin kalau yang mensupport aplikasi untuk kuliah daring itu apa ya, Bu? Ya, jadi sekarang kan kita medianya adalah media menggunakan ELA. Sekali lagi itu media utama menggunakan ELA. Tapi mungkin dosen tidak selalu menggunakan ELA. Jadi bisa menggunakan Siakat, bisa menggunakan mungkin Zoom, bisa menggunakan media yang lain. Jadi paling enggak HP sinyalnya harus bagus, karena kalau pembelajaran model daring seperti ini itu kan paling tidak setiap materi tidak selalu setiap pertemuan itu ada tugas. Bisa jadi setiap pertemuan juga ada tugas, bisa jadi tidak. Jadi mohon untuk selalu rajin mengerjakan tugas, ya, karena ini kan kita daring, jadi kita juga melihat dari sisi penilaian juga salah satunya dari laporan gitu ya. Jadi di ELA itu ada batasan waktunya, mohon itu juga diperhatikan kapan saya harus mengumpulkan laporan begitu ya. Ya, sinyal yang penting sinyalnya. Kalau sekarang sudah ada di Jogja, kalau misalnya kesulitan sinyal boleh datang di kampus, sekali lagi asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, cari sinyal, ngambil sinyal di sini tidak apa-apa, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya. Ya. Untuk mau menginfokan saja untuk Siakat, nanti kan ada portal Siakat. Ya. Nanti akan ada pengumuman dari bagian akademik untuk bagaimana cara loginnya, mendapatkan aksesnya gimana. Terus nanti kalau kan ada tuh nanti passwordnya itu kan bentuknya random, itu nanti ada fasilitas untuk ganti passwordnya, jadi lebih mudah yang bisa diingat untuk mahasiswanya sendiri itu.
Oke, saya mau tanya lagi Bu. Ya. Mungkin ada nggak Bu organisasi-organisasi yang biasanya mendukung di komputerisasi akuntansi? Ya, jadi organisasi di komputerisasi akuntansi yang berhubungan dengan prodi adalah HMJ. Ada HMJ KA, ya. Masih nama yang lama KA, tapi sekarang kita sudah menggunakan nama yang baru, tapi HMJ-nya masih menggunakan nama HMJ KA. Di samping itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Kewaketan 3. Ya, jadi silakan kalau punya hobi misalnya apa UKM-nya apa saja tuh? UKM-nya ada UKM. Banyak ya, kesenian, kemudian olahraga itu apa, sepak bola segala macam ya. Nanti di Waketan 3 itu kan nanti ada forum tersendiri di Pesona ini. Jadi nanti dari Kewaketan 3 akan menginformasikan UKM apa saja yang bisa diikuti. Menurut saya silakan ikuti gitu. Ya, asalkan tidak mengganggu perkuliahan gitu. Silakan Anda memanage waktunya gitu ya. Oke, terus mungkin itu saja Bu yang ingin disampaikan. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baru komputerisasi akuntansi yang mengikuti acara ini. Semoga paparan ini berguna untuk adik-adik sekalian dan bisa menjadi acuan kuliah di komputerisasi akuntansi. Mungkin pesan saya untuk mahasiswa baru itu lebih giat lagi, karena kunci kalian itu yang rajin, tekun, dan pantang menyerah seperti itu. Ya, ada satu lagi yang kelewatan. Kita belum memperkenalkan salam akuntansi. Salam akuntansi. Salam. Ya. Yuk, silakan ditutup. Oke. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.